Oke, sebelum lanjut, di sini saya akan memberitahukan dulu, kalau kedepannya saya akan ganti sebutan tempat bordir menjadi pavilion lunar. Baiklah, gak perlu lama-lama, langsung ke videonya. Part 3. Setelah pertempuran tersebut, ruangan pun dipenuhi dengan mayat-mayat dari anggota Raizorwin. Anak buah yang tersisa, dan masih hidup pun tak menyangkanya, kalau rekan dan ketuanya bisa dikalahkan dengan mudah. Jin So-han, yang melihat ke arah mereka pun, membuat mereka ketakutan. Lalu, Jin So-han menyuruh Cho Sa-hyok untuk membuka pintunya. Jin So-han, yang mengeluarkan aura intimidasi, dan berkata kepada anak buah itu, untuk menyingkirkan atau membawa mayat-mayat yang bergeletakan di tempat tersebut. Mereka hanya bisa diam dan ketakutan. Jin So-han mengatakan kepada mereka, untuk menyampaikan pesan kepada ketua sekte Asblood. Jika dia ingin melawan dirinya, datanglah langsung. Cho Sa-hyok, yang mendengarkan itu pun terkejut. Setelah mengatakan hal tersebut, Jin So-han pergi dan minum. Cho Sa-hyok yang melihat itu menghampiri Jin So-han dan meminta Jin So-han untuk memberikan segelas minuman. Jin So-han berkata, memangnya apa yang telah kau lakukan? Cho Sa-hyok pun menjawab, kalau dia telah berjasa dalam menutup dan membuka pintunya. Jin So-han pun tersenyum, dan menyajikan segelas minuman untuk Cho Sa-hyok. Di sini Cho Sa-hyok menanyakan kepada Jin So-han, kenapa dirinya membiarkan beberapa dari mereka untuk pergi begitu saja. Jin So-han menjawab, kalau itu disengaja, supaya ketuanya datang langsung menghampirinya, karena dia akan terasa terhina atas kekalahan anak buahnya. Cho Sa-hyok, yang pada saat itu, berpikir kalau Jin So-han tak waras, karena berani melawan sekte Asblood sendirian. Namun, setelah melihat kejadian dan apa yang dilakukan oleh Jin So-han, Cho Sa-hyok akhirnya tahu, kalau Jin So-han sudah memperhitungkannya. Jin So-han berkata kepada Cho Sa-hyok, kalau setelah seluruh sekte Asblood datang, mungkin Cho Sa-hyok akan ada di situasi yang berbahaya. Karena itu Jin So-han menyuruh Cho Sa-hyok untuk bersembunyi ketika saat itu tiba. Cho Sa-hyok, yang mendengar perkataan Jin So-han, terkejut dan merasa tersentuh. Di tempat kediaman sekte Asblood, ketua sekte tersebut terlihat sedang berdiskusi dengan para petingginya. Mereka membicarakan kejadian yang telah terjadi di pavilion lunar. Mereka sedang mencari tahu, siapa orang yang sudah berani berurusan dengan sekte mereka. Salah satu dari bawahannya, mendengar kabar dari anggota skuad Raizorwin yang kembali hidup-hidup, mengatakan, kalau orang yang sudah membunuh dan menghancurkan skuad Raizorwin adalah orang yang mempunyai dendam terhadap sekte mereka. Ketua sekte itu pun sudah tahu, kalau yang melakukan hal tersebut, dipastikan salah satu dari orang yang mempunyai dendam terhadap sektenya. Namun dia tidak tahu siapa dan dari mana orang tersebut berasal. Ketua sekte itu pun, memerintahkan kepada para petingginya, untuk mengerahkan semua pasukan yang bisa menggunakan pedang, untuk menyerang ke tempat pavilion lunar. Salah satu bawahannya, bertanya kepada ketua sekte tersebut, kenapa harus membawa semua pasukan, untuk menyerang musuh yang seorang diri? Ketua sekte tersebut mengatakan, dia tidak bisa menerima penghinaan, yang dilakukan oleh Jin So-han terhadap sekte Asblood. Makanya, ketua sekte tersebut, memerintahkan kepada para petingginya, untuk mengerahkan pasukan yang ada untuk menunjukkan kekuatan sekte Asblood, serta, untuk menunjukkan kepada praksi-praksi dan organisasi lain, supaya tidak berurusan dengan sekte mereka. Dan ketua sekte itu pun, memerintahkan kepada para petingginya, untuk mengikat semua anggota skuad Raizorwin yang berhasil pulang hidup-hidup, untuk memenggal mereka sebelum berangkat menyerang ke tempat Jin So-han. Dan sekaligus untuk memberikan contoh, kepada semua anggota, supaya dapat bekerja dengan baik kalau tidak mau bernasib seperti mereka. Termasuk para petingginya. Di wilayah, Western Dark Coun, di mana tempat pavilion lunar berada, ketua sekte Asblood dan para anak buahnya pun tiba. Jin So-han yang sedang berkultivasi, dipanggil oleh Cho Sa-hyok, kalau sekte Asblood datang ke tempatnya, dengan membawa banyak pasukan. Dan Jin So-han mengatakan, tentu saja, mereka pasti akan membawa pasukan yang lebih banyak dari sebelumnya. Namun Cho Sa-hyok mengatakan kalau ini sudah berlebihan dan melebihi ekspektasinya. Jin So-han bertanya kepada Cho Sa-hyok, apakah ketuanya ada di dalam kerumunan tersebut? Cho Sa-hyok mengatakan, meski dia tidak melihatnya, namun dilihat dari pasukan yang dikerahkan mereka. Cho Sa-hyok yakin, kalau ketua sekte Asblood pasti ada di salah satu kerumunan itu. Tak lama kemudian, terdengar teriakan dari luar yang mengatakan, hei, keluarlah,
Mari kita lihat, siapa yang berani sekali berurusan dengan Sekte Asblood. Jin Sohan yang mendengar itu langsung mengambil dan memakai pakaian yang berwarna merah. Cho Sahyok yang melihat itu berkata, bukannya itu adalah pakaian untuk seorang penari wanita? Jin Sohan membenarkannya. Jin Sohan teringat pada saat waktu kecil bersama dengan klan Sword Dance. Jin Sohan mengatakan, kalau dia pernah mendengar ketika masih kecil. Banyak orang yang mengatakan, kalau pakaian itu dibuat untuk menunjukkan indahnya lengkungan tubuh seorang wanita, selagi mereka berdansa dengan pedang. Cho Sahyok pun membenarkan hal tersebut. Sekaligus kebingungan, kenapa Jin Sohan memakai pakaian tersebut. Jin Sohan mengatakan kalau dulunya dia juga bagian dari klan Sword Dance. Maka dari itu dia memakainya. Serta berkata, dia akan memberikan pelajaran terhadap mereka, yang sudah mengusik dan membuat klannya seperti itu. Dengan kematian, Jin Sohan pun berjalan keluar. Namun Cho Sahyok berkata, kalau dia akan ikut. Karena kalau Jin Sohan mati saat melawan mereka, dia pun akan mati. Itu yang dipikirkan Cho Sahyok. Jin Sohan yang mendengar itu tersenyum. Dan berkata kalau itu bukanlah tempat bagi Cho Sahyok untuk ikut campur. Cho Sahyok pun mematuhi perkataan Jin Sohan dan mengatakan supaya Jin Sohan tidak mati. Jin Sohan yang mendengar hal itu pun tersenyum, sambil berjalan keluar ruangan. Orang-orang yang melihat pakaian yang dikenakan Jin Sohan itu, serentak mengolok-oloknya. Karena pakaian yang dikenakan Jin Sohan identik dengan penari wanita. Jadi, intinya, kalau di zaman kita sekarang itu, seperti cowok yang berpakaian wanita. Kalian pasti tahulah apa sebutannya. Oke lanjut. Ketua Sekte Asblood yang melihat dan mendengar anak buahnya yang mulai tak terkendali terus mengolok-olok Jin Sohan, menyuruh mereka untuk diam. Setelah mendengar perkataan dari ketuanya, mereka serentak diam, dan suasana pun mulai terasa hening. Ketua Sekte yang melihat ke arah Jin Sohan, dia langsung mengenalinya, dengan sebutan Mong Ah. Karena dia sering melihatnya pada saat Jin Sohan masih kecil bersama dengan klan Sword Dance. Jin Sohan berkata, benar. Aku adalah Mong Ah, dari klan Crescent Moon, Sword Dance, telah kembali. Jin Sohan yang mendengar ketua Sekte Asblood memanggil dirinya dengan nama Mong Ah. Jin Sohan pun langsung teringat kenangan-kenangan dirinya saat masih berada bersama dengan klan Sword Dance. Oke, kita flashback dulu ya, biar kita tahu alur cerita ke depannya. Tepatnya, di saat Jin Sohan sedang berlatih tarian pedang bersama klan Sword Dance, pada saat itu, dia terluka karena salah dalam pergerakannya. Salah satu dari klan itu pun, memberitahukan dan menunjukkan pergerakan yang benar serta mendemonstrasikannya. Jin Sohan yang mendengar itu pun merasa senang dan juga kagum akan keindahan gerakan tersebut. Tak terasa beberapa tahun pun berlalu. Jin Sohan yang sudah berlatih keras akhirnya bisa menguasainya. Orang-orang yang berada di klan Sword Dance memberikan selamat kepada Jin Sohan. Jin Sohan yang mendengar itu pun tersipu malu. Oke, kita lanjut ke pertarungan Jin Sohan. Saat ketua Sekte Asblood memanggil Jin Sohan dengan nama Mong Ah, Jin Sohan pun teringat kenangan-kenangan bersama klan Sword Dance, serta perkataan dari Do Geon, membuat kemarahannya semakin memuncak. Jin Sohan pun langsung melesat ke arah kerumunan pasukan musuh. Ketua Sekte Asblood yang melihatnya terkejut, karena Jin Sohan bisa bergerak dengan cepat. Anak buah dari Sekte Asblood itu pun tumbang satu persatu di tangan Jin Sohan, sebelum mereka menyadarinya. Jin Sohan tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyerang atau bertahan, dan terus menyerang membabi buta. Sebagian besar dari mereka yang melihat itu, langsung panik dan ketakutan. Ketua sekte itu pun mulai geram. Salah satu petinggi sekte tersebut, berteriak dan memberikan perintah kepada anak buahnya untuk menyerang Jin Sohan. Setelah mendengar itu, mereka mulai bangkit dari rasa ketakutan dan bersiap untuk menyerang Jin Sohan bersama-sama. Jin Sohan yang melihat mereka mulai menyerang, bukannya takut. Jin Sohan malah senang, dan tersenyum. Jin Sohan tanpa ampun, terus menyerang mereka dengan keahlian berpedangnya yang sangat hebat. Ketua sekte yang melihat dengan mata kepalanya sendiri, akan perkembangan Jin Sohan yang sangat pesat. Ditambah,
Pergerakan dan teknik yang diperlihatkan Jin Sohan, mengingatkan dia kepada teknik berpedang dari klan Sword Dance. Ketua sekte itu pun bertambah marah. Dikarenakan, prajurit yang dibawa sebanyak itu oleh ketua sekte tersebut, tidak bisa menghabisi Jin Sohan, yang hanya memakai teknik yang bahkan tidak termasuk sebagai teknik bela diri yang tak terkenal. Cho Sahyok, yang melihat Jin Sohan bertarung, akhirnya menyadari kalau Jin Sohan benar-benar kuat. Dia pun tidak tahu teknik apa yang diperlihatkan Jin Sohan. Namun dia menyadari, kalau teknik yang diperlihatkan Jin Sohan sangatlah indah. Seiringnya waktu, Cho Sahyok menyadari, kalau teknik yang diperlihatkan Jin Sohan, bukanlah teknik biasa. Dan tepat sekali, Jin Sohan menggunakan teknik seni bela diri dari klan Sword Dance dengan racun. Para anak buah dari sekte Asblood, yang ada di sekitar Jin Sohan pun berjatuhan. Karena terkena racun yang disebabkan oleh Jin Sohan. Kesempatan itu pun tak dilewatkan Jin Sohan untuk menyerang mereka. Sebagian dari mereka, yang melihat pembantaian yang dilakukan oleh Jin Sohan merasakan ketakutan yang amat sangat. Ditambah tubuh dari mereka tidak bisa digerakkan, karena efek racun yang disebabkan oleh Jin Sohan. Mereka hanya bisa meminta tolong. Ketua sekte yang melihat pembantaian yang dilakukan Jin Sohan itu pun dikagetkan oleh salah satu petingginya. Dia berkata, kalau Jin Sohan telah merusak formasi dari sekte Asblood. Ketua sekte itu pun hanya terdiam mendengar perkataan salah satu petingginya. Sambil melihat pembantaian yang dilakukan Jin Sohan, kecemasan pun mulai menyelimuti perasaannya. Dia berpikir, kenapa Jin Sohan datang ke sini setelah sekian lama dan sehebat itu, seakan-akan dia dikirim kembali sebagai hantu dari klan Sword Dance. Jin Sohan berkata, apa sudah tidak ada lagi yang ingin maju? Mereka yang mendengar perkataan Jin Sohan hanya bisa diam. Jin Sohan mengatakan kepada mereka, kalau ingin masih hidup, jangan ikut campur dan menghalangi jalannya. Karena tujuannya adalah berurusan dengan ketua sekte Asblood. Seketika mereka pun menghindar dan memberikan jalan kepada Jin Sohan untuk menemui ketua sekte Asblood. Melihat yang terjadi di hadapannya, ketua sekte itu hanya tersenyum. Dia bertanya kepada Jin Sohan, apa keinginannya, sampai-sampai melakukan hal sejauh itu. Ketua sekte masih berpikir, kalau Jin Sohan tidak mungkin melakukan hal tersebut hanya demi membalaskan dendam untuk klan Sword Dance saja. Dia pun bertanya, apakah mungkin Jin Sohan mengincar kekayaan sekte Asblood? Jin Sohan pun menjawab, apa-apaan omong kosong itu. Lalu ketua sekte tersebut meneruskan perkataannya, jadi bukan itu. Kalau kau emang mau membalas dendam, kau bisa tinggal mendatangiku langsung dengan keahlianmu itu. Dan kau mau aku percaya kalau ini cuman buat balas dendam? Ketua sekte itu memberitahukan kepada Jin Sohan kalau dia membunuhnya. Dia tidak akan mendapatkan sepeser pun, karena uang dan bisnis yang ada di dalam sekte Asblood, hanya ketua sekte saja yang mengetahuinya. Jin Sohan yang sudah geram terhadap sikap ketua sekte itu pun langsung bergerak cepat ke depannya dan berkata, apa kau? Sudah selesai. Akhirnya dia pun tahu, kalau perkataannya yang barusan itu, hanya omong kosong besar, karena Jin Sohan benar-benar ingin membalaskan dendamnya. Sebelum Jin Sohan ingin menyerang ketua sekte tersebut, dia berkata, apakah kau tidak mau mengetahui keberadaan anggota klan Sword Dance? Jin Sohan yang mendengarkan itu, mengurungkan untuk menyerangnya. Namun ternyata, ketua sekte tersebut mengatakan hal itu untuk menunggu Jin Sohan lengah dan mendapatkan kesempatan untuk menyerangnya. Jin Sohan yang melihat itu, langsung menghindarinya. Ketua sekte itu pun terkejut karena Jin Sohan bisa menghindari serangan jarak dekatnya. Jin Sohan dengan sekejap sudah berada di belakangnya dan melancarkan sebuah serangan. Ketua sekte itu, yang menyadari akan serangan Jin Sohan dari belakang, dapat menangkis dan menghindarinya. Namun tak disangka-sangka, ketua sekte tersebut terkena serangan dalam dari Jin Sohan. Ternyata pada saat Jin Sohan menyerangnya dengan pedangnya, dia pun menyerang aliran ki ketua sekte tersebut dengan auranya. Sehingga pada saat ketua sekte itu melihat matanya Jin Sohan, dia pun terkena serangan tersebut. Ketua sekte itu pun memerintahkan para petinggi pemimpin untuk menyerang Jin Sohan. Mereka pun bergerak bersama-sama mengepung Jin Sohan. Ketua sekte itu tersenyum melihat Jin Sohan dikepung oleh anak buahnya. Karena dia pikir, sehebat apapun Jin Sohan, dia tidak akan bisa menang melawan semua petinggi sekte Asblood bersamaan. Ketua sekte tersebut menyadari kalau Jin Sohan bertarung sambil menggunakan racun. Bukannya takut, ketua sekte itu malah tersenyum.
Dia berkata kepada Jin Sohan, kalau dia dan para petinggi sektenya sudah tahu kalau Jin Sohan bertarung menggunakan racun. Maka dari itu, sebelum dia dan para petingginya datang menyerang, mereka terlebih dahulu meminum penawar racunnya. Jin Sohan mendengar hal itu berkata, baiklah, kalau kalian percaya diri tidak akan terpengaruh oleh racunku. Kita lihat siapa yang akan menang. Ketua itu pun terus menyombongkan diri kalau dia tidak akan kalah oleh racun Jin Sohan. Tak lama kemudian dia pun terjatuh, disusul oleh para anak buahnya. Ketua sekte itu masih kebingungan. Kenapa racunnya masih bisa bekerja setelah dia meminum penawar racunnya? Jin Sohan berkata, kau pikir penawar racun biasa seperti itu bisa menghentikan racun guruku? Jin Sohan berjalan kepada ketua sekte tersebut, sambil berkata, jika kau cuman memberikan penawar racunnya kepada orang-orang ini, berarti mereka adalah anggota inti dari sekte Asblood. Bukan begitu? Tanpa basa-basi, Jin Sohan langsung membantai semuanya. Ketua sekte tersebut, yang melihatnya ketakutan, serta meminta ampunan dari Jin Sohan dan berjanji akan memberikan apapun yang Jin Sohan inginkan. Jin Sohan hanya berjalan perlahan ke arah ketua sekte tersebut dan berkata, memalukan. Ketua sekte Asblood yang sudah menaklukkan wilayah Western Dark Count, dihina dan direndahkan oleh Jin Sohan. Harga dirinya yang tinggi, tak terima akan hal itu, seketika dia pun marah. Dia sudah tak memperdulikan apa yang akan terjadi kepada dirinya. Yang ada di pikirannya hanya ingin membalas apa yang Jin Sohan sudah lakukan. Dia berkata kepada Jin Sohan, apa kau tidak penasaran, di mana gadis-gadis dari klan Sword Dance? Kau tak akan bisa mengetahui keberadaan mereka, karena aku sudah membunuhnya. Aku membunuh setiap gadis yang sudah membuatku bosan. Dan saat aku sudah bosan dengan gadis selanjutnya, aku pun membunuhnya. Jin Sohan sudah tidak bisa menahan kemarahannya lagi. Seketika, ketua sekte Asblood itu pun dicincang menjadi bagian-bagian kecil. Para anak buah sekte tersebut, yang melihat ketua dan para pemimpin mereka sudah dikalahkan oleh Jin Sohan, mulai panik. Jin Sohan lalu berteriak kepada mereka, kalau pemimpin mereka sudah mati. Cho Sahyok tercengang dan tak percaya kalau Jin Sohan bisa mengalahkan sekte Asblood sendirian. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.